Ya, ini momen sesi latihan yang diberikan oleh Coach Yeom Ki-hoon kepada striker timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara timnas Indonesia, salah satu posisi yang menjadi titik sorot yaitu lini depan. Kurang lebih, Coach Shin Tae-yong sudah bersama timnas Indonesia 4 tahunan. Nah, dari perjalanan yang sudah dirasakan oleh Coach Shin Tae-yong mengatakan lini depan timnas Indonesia perlu terus ditingkatkan. Bukan sekali teman-teman ketika Shin Tae-yong bersama timnas mengalami hasil minor, Coach Shin Tae-yong menitik beratkan efektivitas striker timnas Indonesia tidak begitu oke. Nah, sebelum era Coach Shin Tae-yong, lini depan timnas pun memang menjadi titik masalah yang belum kunjung selesai. Dan kita sudah mengetahui Coach Shin Tae-yong untuk meningkatkan, untuk memperbaiki kualitas dari striker timnas Indonesia, akhirnya mendatangkan asisten pelatih. Asisten pelatih ini khusus untuk menangani striker timnas Indonesia. Nah, di awal opening video ini tadi, Coach Yeom Ki-hoon mencoba mengeluarkan magisnya kepada striker timnas Indonesia lewat sesi latihan agar striker kita bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Coach Yeom Ki-hoon di pertandingan resmi. Nah, ada beberapa pemain yang sudah dicoba akhir-akhir ini oleh Coach Shin Tae-yong di lini depan. Kita sebut saja Rafael Strijk. Aku bukan katakan jelek, tetapi dari sisi daya gedor, ledakannya belum memberikan sesuatu yang luar biasa dari lini depan timnas. Kemudian ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta di Liga 1 Indonesia bersama PSM pun termasuk persis impresif nih. Nah, untuk level domestik. Tapi ketika kita bicara bersama Indonesia menghadapi lawan-lawan yang seimbang ataupun superior, cenderung Ramadan Sananta pun redup penampilannya. Dan yang ketiga ada Dimas Derajat. Dimas Derajat pun ya bisa kita sebut menjadi salah satu pemain terbaik lah ya dari beberapa kali kesempatan yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong dan menciptakan beberapa gol juga. Tapi ya lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia ke depannya, khususnya di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, bukan kaleng-kaleng lagi dari sisi defensif. Dan semoga dengan kedatangan Coach Yeom Ki-hoon memberikan ilmu-ilmunya bisa mengeluarkan potensi lebih yang dimiliki Dimas Derajat. Lalu yang keempat ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini pun banyak kesempatan diberikan oleh Coach Shin Tae-yong ya tidak sesuai harapan juga. Kemudian ada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri ini sebagai sayap serang teman-teman di sebelah kanan teman-teman, dan ada juga beberapa kali improve dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong sebagai false nine, tapi ujungnya tidak sesuai dengan harapan juga untuk menciptakan yang namanya gol. Kemudian ada Ragnar Orotmangun. Ragnar Orotmangun ini skill individualnya sangat amat gokil, kualitatif satu lawan satunya sangat amat luar biasa, tapi ujungnya tidak bisa memberikan yang namanya keklinisan di depan gawang bagi timnas Indonesia. Kemudian ada Witan Sulaiman. Jadi dari 7 kurang lebih nama yang kita sebutkan tadi teman-teman, belum menunjukkan yang namanya sensasionalnya nomor 9 dari timnas Indonesia. Salah satu pendekatan taktikal yang sering dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk bisa merusak, untuk melewati pressing ataupun shape yang dibangun oleh lawan, yaitu Coach Shin Tae-yong menginisiasi melakukan yang namanya deep passing. Nah, antara deep passing sama yang diajari oleh Coach Yeom Ki-hoon di awal opening video tadi teman-teman itu berkorelasi. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu ya apa yang disampaikan oleh Coach Yeom Ki-hoon. Kita baca. Nah, jadi Coach Yeom Ki-hoon bilang, jujur awalnya saya pikir para striker timnas Indonesia kekurangan power. Ternyata kekuatan dan fisik sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Ada kemudian ditambahkan keseimbangan yang agak kurang dan agak jelek. Jadi sering kehilangan bola. Ini kaitannya soal holding the ball teman-teman. Bagaimana cara untuk mempertahankan bola dikala dijepit oleh lawan, dikala diganggu oleh lawan. Nah, ditambahkan oleh coach lagi, setelah menerima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang. Nah, setelah dapat bola nggak tahu mau kemana diarahkan bola. Ini kan masalah pemahaman taktikal lagi, masalah
decision lagi apa yang harus dilakukan. Ini kan menarik teman-teman, kan banyak kejadian-kejadian di timnas ketika sudah dapat momentum untuk menciptakan gol, tapi keputusan lini depan kita malah tak sesuai dengan harapan. Atau ketika pemain timnas Indonesia di depan sudah dapat momentum, ada ruang, tapi lebih mau mengambil sendiri. Nah, jadi saat pertandingan Indonesia melawan Irak kemarin banyak tuh kesempatan di lini depan sudah kosong, sendirian pemain tapi tidak diberikan bola. Ditambahkan tetapi dalam latihan 2 hari ini sudah ada perubahan instan nih, sangat amat luar biasa. Fokus latihan striker ini akurasi, bukan power tetapi akurasi, karena power yang sudah ada, akurasi diperbaiki. Di saat menembak butuh akurasi, makanya tidak ada tembakan jarak jauh dilakukan pemain depan kita ya. Ya, walaupun sempat pernah dilakukan oleh Rafael Strike ya, tetapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi ya. Overall masalah power, kekuatan oke, tetapi ada 2 hal yang menjadi konsensus penting dari Coach Yam Ki-hun, bagaimana keseimbangan holding the ball, melindungi bola, dan yang namanya akurasi ya. Dan statement yang disampaikan oleh Coach Yam Ki-hun ini itu berkorelasi dengan yang dilatih oleh Coach Yam Ki-hun di awal opening video tadi. Nah, banyak istilah penyebutannya, tetapi sederhananya holding the ball coba dilatih oleh Coach Yam Ki-hun kepada Hoki Caraka dan pemain-pemain timnas lainnya. Holding the ball ini bagaimana melindungi bola, bagaimana lawan itu sulit untuk mengambil bola dari posisi kita. Ini secara sederhana. Aku yakin teman-teman sudah sering menonton Liga 1 Indonesia, dan salah satu pemain yang anyar yaitu Christian Gonzalez pada era prime-nya. Nah, Christian Gonzalez di level domestik teman-teman salah satu striker yang sulit banget untuk direbut bola dari kakinya. Kenapa? Karena Christian Eloko Gonzalez memiliki retention ball, holding the ball, dan segala istilah lainnya teman-teman yang amat kuat. Dan dengan kemampuan holding the ball-nya itu, ia melewati lawan dan menciptakan yang namanya peluang gol yang sangat banyak. Nah, latihan itu yang dilakukan oleh Coach Yam Ki-hun teman-teman, bukan hanya kaitannya soal bagaimana kita melindungi bola dengan lama, tetapi ini ada kaitannya taktikal yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong yang bernama depth pass. Apa itu depth pass, Bang Tom? Depth pass itu teman-teman pernah pertandingan dilakoni oleh Coach Shin Tae-yong di laga uji coba internasional, kalau nggak salah menghadapi Palestina teman-teman, di GBT kala itu. Coach Shin Tae-yong timnya dipressing oleh pemain lawan, tinggi banget pressing yang dilakukan oleh lawan, sehingga Coach Shin Tae-yong bersama timnas sulit untuk memainkan bola-bola pendek, 1-2 sentuhan. Nah, reaksi yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong sebenarnya sudah benar. Apa reaksi Coach Shin Tae-yong? Selain bermain bypass untuk melewati shape pressing yang digunakan oleh lawan, yaitu bermain lewat bola pendek ya, bola pendek tapi panjang, itu istilahnya depth pass, dari posisi back atau penjaga gawang langsung ke lini depan. Nah, kala itu beberapa pemain diberi kesempatan oleh Coach Shin Tae-yong teman-teman di lini depan, endingnya nggak berjalan niatan untuk menghancurkan pressing lawan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Karena apa? Lini depan yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong lemah sekali untuk bisa holding the ball, menahan bola, retensinya, seperti yang diajari oleh Coach Yam Ki-hun. Ketika lemah holding the ball-nya, sulit memutarkan badan. Nah, keseimbangan tadi unbalance tercipta. Balancing pergerakan pemain itu tidak prima yang dimiliki oleh striker timnas Indonesia. Jadi ketika selesai pertandingan itu, untuk next match-nya teman-teman jarang diaplikasikan oleh Coach Shin Tae-yong untuk melakukan yang namanya depth passing. Nah, depth passing ini kalau bahasa komentator teman-teman ataupun bahasa mudah lagi untuk kita pahami, umpan membelah lautan dari posisi back atau kiper langsung ke lini depan. Nah, ketika sudah sesuai taktikal tersebut, ketika pemain belakang sudah mampu memberikan passing ke depan, striker nggak mampu menahan bola, putus lagi bola tersebut, hilang lagi bola tersebut. Jadi ketika kita bicara menghadapi round ketiga Piala Dunia kualifikasi ini teman-teman, lawan-lawan yang akan dihadapi pasti melakukan yang namanya pressing, berusaha menempel seketat mungkin, karena secara hitung-hitungan lawan lebih superior nih ketimbang Indonesia. Dan ketika kita bicara lawan lebih superior, pasti niatan sederhananya mereka coba melakukan yang namanya gangguan terus-menerus atau selanjutnya pressing. Nah, untuk melepaskan dari tekanan tersebut, tentu striker yang dimiliki oleh timnas Indonesia harus kuat
dari sisi keseimbangan. Kalau misalnya nggak kuat dari sisi keseimbangan, seperti yang biasa dilakukan Eloko Gonzalez, holding the ball ya teman-teman, retention ball-nya sulit lini depan kita pastinya. Nggak melulu kita mengandalkan yang namanya bola terupas, nggak melulu kita mengandalkan yang namanya bola udara. Jadi ada inisiasi perkembangan kaitannya soal taktikal yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, dan ada juga pada sesi latihan tersebut aku melihat reaksi dari Ramadhan Sananta yang geleng-geleng ataupun mengangguk lah ya. Yang artinya ya interest juga nih Ramadhan Sananta melihat pelatihan yang diberikan oleh Coach Yeom Ki-hoon. Jadi tadi sudah disebut Coach Yeom Ki-hoon, PR striker timnas keseimbangan sama yang namanya akurasi. Akurasi ini ada kaitannya soal tendangan. Mungkin ada yang bilang, iyalah bang, Gonzalez bagus di Liga Indonesia, holding the ball-nya, retention ball-nya, sulit direbut bola dari kaki pas masa prime-nya. Saat Eloko Gonzalez main di Liga Champion Asia bersama Persik Kediri, itu pun dibuktikan oleh Christian Gonzalez, bola itu sulit direbut dari kaki ya teman-teman. Ya, kalau kita bicara sepak bola, ujung-ujungnya lagi bermain kolektif. Meskipun striker memiliki yang namanya holding the ball, kekuatan retention terhadap bola yang sangat amat kuat, tapi tidak didukung oleh rekan-rekannya, maka akan sangat sulit. Dan itulah yang disampaikan oleh Coach Yeom Ki-hoon sangat penting. Striker kita kadang bingung ketika sudah dapat bola itu, ketika sudah melakukan penyerangan, mau diberi kemana. Nah, jadi harus tuh dimunculkan yang nama koneksi, ikatan, jarak antara pemain depan dengan second ball ataupun second line selanjutnya harus rapat, sehingga ada opsi passing yang dapat diberikan oleh striker timnas sebagai pemantul lah, sebagai penahan bola, sebelum bergeraknya, dengan harapan rekan-rekannya ataupun kawan-kawannya bergerak untuk bisa menciptakan yang namanya overload. Jadi ya menarik untuk melihat bagaimana perkembangan yang sudah diberikan oleh Coach Yeom Ki-hoon terhadap lini depan timnas Indonesia. Semoga dengan kedatangan latihan yang diberikan oleh Coach Yeom Ki-hoon memberikan aspek sangat amat krusial terhadap perkembangan timnas kita. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.